Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kulli ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, menundukkan hati kita kepada Allah pada subuh hari ini bahwa kita baru saja selesai melakukan ibadah dan telah melakukan tugas kita sebagai hamba dan telah melakukan sebaik-baik perbuatan yang dilakukan oleh hamba ketika bangun pagi adalah beribadah. Ini adalah perbuatan yang terbaik dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkannya agama ini, sejak diturunkannya Islam pada umat manusia, maka itu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat dan kita pun mengerjakannya. Ini yang pertama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan subuh ini kita khususkan untuk berbicara berkenaan dengan hukum-hukum fikih atau ketentuan-ketentuan syariat agama, syariat Islam yang berkenaan dengan fikih pemahaman terhadap kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan bersama di saat kita mendapatkan dengan izin Allah hari-hari raya penyembelihan. Idul Adha adalah hari raya kurban. Jadi ada perayaan di dalamnya dengan melakukan ibadah. Ada perayaan di dalamnya dengan melakukan pengorbanan. Dan itu jelas dan tegas dalilnya, perintahnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Perintah ini berada pada derajat tinggi, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Salatlah atau berdoalah kepada Tuhanmu Muhammad dan lakukanlah penyembelihan. Wanhar. Perintah ini diberlakukan kepada semua orang yang mampu, pertama, dan mampu memampukan diri. Mampu memampukan diri. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pada umat mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan beliau adalah orang kaya. Tidak bisa juga dikatakan beliau adalah orang miskin. Beliau kondisi kesehariannya kadang memiliki harta yang banyak, kadang tidak memiliki sama sekali. Nah, tetapi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sesuatu, itu tidak pernah sampai seminggu barang-barang itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tempatkan pada tempatnya masing-masing. Sudah ada nafkahnya, sudah ada sedekahnya, sudah ada hadiahnya, sudah ada seluruh jenis-jenis infaknya. Sudah ada. Wakafnya juga ada. Akhir hayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ada baju besi, itu pun dinafkahkan, diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya Fatimah itu menyangka bahwa bapaknya punya peninggalan. Maka ada sedikit clash antara ini. Saya punya peninggalan. Yaitu baju besi dan ada sebidang tanah yang juga sudah diwakafkan kepada kaum fuqara. Ternyata Fatimah putrinya tidak tahu kalau Nabi bersabda bahwa nahnul anbiya la nurisu malan. Kami para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi kami mewariskan ilmu pengetahuan dan agama. Seperti itu. Jadi Abu Bakar ambil alih, kemudian dinafkahkan di jalan Allah. Tapi di akhirnya Fatimah terima. Karena Fatimah tidak tahu bahwa ada hadis Nabi seperti itu. Ya sempat, mana akan ada peninggalan. Nah, itu kondisi Nabi SAW. Dalam kondisi seperti tidak memiliki apa-apa pun Rasulullah SAW tetap berkorban, tetap berinfak, tetap ini. Pertanyaannya, kenapa? Nah, itu yang kita mau jawab pada hari kesempatan subuh hari ini. Insya Allah. Jadi hari raya Idul Adha adalah dua pekerjaan besar yang ada. Yang pertama adalah merayakannya dengan ibadah, yaitu sholat. Ya, yang sholat. Kemudian setelah sholat adalah melakukan penyembelihan. Dan itu yang lebih besar daripada sholat. Itu yang lebih besar daripada sholat itu sendiri. Nanti kita akan datangkan bukti-bukti atau dalil-dalil. Jadi adha artinya udhiyah, sesuatu yang disembeli pada hari adha, pada hari penyembelihan. Adha artinya hari penyembelihan. Yaitu hewan ternak secara khusus diniatkan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi waqtin makhsusin, yaitu pada hari-hari yang dikhususkan. Nah, itu definisinya di dalam fikih Islam. Kapan mulai disyariatkan? Jadi tidak langsung ini. Bisanati tsaniyah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah turunnya Al-Qur'an 12 tahun setelah turunnya Al-Qur'an, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, 13 ya. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun ya. 13 tahun di Mekah berarti 15 tahun. Ditambah 2 tahun di Madinah, baru turun perintah zakat, turun perintah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Perintah puasa juga begitu. Ya. Perintah puasa. Perintah zakat juga begitu, zakat fitrah. Nah, sekaligus perintah untuk melakukan pengorbanan. Washolli li rabbika wanhar. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalil yang kedua adalah perintah pada perseorangan, yaitu fasholli li rabbika, beribadahlah kepada Tuhanmu Muhammad, dan lakukanlah penyembelihan hai Muhammad. Jadi yang diseru adalah jiwanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi Muhammad adalah barisan umatnya. Perintah kepada Nabi ada yang otomatis, ini bahasa fikih ya. Ada yang otomatis
perintah juga kepada umatnya, ada juga yang tidak. Hanya khusus untuk Nabi. Dan ini pengorbanan adalah perintah untuk Nabi, perintah kepada umat. Dalam surat Al-Hajj kembali disebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan sungguh onta-onta itu disebutkan yang terbesar. Dan sungguh onta-onta itu kami ciptakan dan kami jadikan untuk kalian sebagai simbol-simbol syiar Allah Subhanahu. Apa yang dimaksud dengan syiar? Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbol ibadahnya adalah disembelih taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kembali meriwayatkan ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam. Tiada perbuatan yang dikerjakan oleh seorang anak cucu Adam, semua manusia. Jadi kalau dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam misalnya, ya, itu khusus, tapi anak cucu Adam oleh manusia, orang Islam termasuk di dalam. Ahabba ilallahi min iraqatid dam. Lebih dicintai di sisi Allah, melainkan perbuatan itu hanyalah penyembelihan. Artinya telah ditetapkan oleh Nabi bahwa seluruh amalan yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha nomor 1 pahalanya dan kemuliaannya adalah kurban. Bagaimana dengan salat Idul Fitri, Idul Adhanya? Nomor 2 di bawahnya. Bagaimana dengan silaturahimnya? Nomor 3. Bagaimana dengan ininya? Menempati nomor-nomor selanjutnya. Semua perbuatan amal itulah kurban. Ya. Wa innaha lata'tiya yaumal qiyamah. Akan didatangkan oleh Allah kembali kurban kita itu. Kenapa harus didatangkan? Dia harus bersaksi atas orang yang menyembelih. Menyembelihnya bukan berarti penjaga, tetapi yang melaksanakan kurban. Biquruniha. Tanduknya tidak ketinggalan. Jangan sampai dagingnya tidak. Tanduknya juga dibawa. Wa adlafiha. Kuku-kukunya. Ya. Tidak juga ketinggalan. Jadi ujung atas, ujung bawah. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Semua. Ya. Wa ash'ariha. Ujung seluruh badannya. Yaitu bulu-bulunya. Ya, binatang ada bulu-bulunya. Jadi apa yang tersisa? Tidak ada. Wa inna dama. Bagaimana rohnya? Substansinya daripada perbuatan itu, implikasinya perbuatan itu, apa yang tersisa setelah itu, semua didatangkan. Maksudnya manfaatnya, orangnya gembira, orang dikasih makan, ada orang mendapatkan, masuk di rumah kita makan siang dulu, ternyata binatang kurban. Rasa gembiranya orang mencicipi, kita hadiahkan kepada sesama. Ini semuanya. La ta'tiya bihi yaumal qiyamah. Datang seluruhnya. Didatangkan seluruhnya. Wa inna dama. Darahnya pun. Kan darahnya biasa. Nah, binatang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah mengalir itu najis. Darah mengalir itu najis. Berarti darah tidak mengalir tidak najis. Nah, di sini sekaligus saya menjawab.
Ketika mengalir darahnya itu najis, itu harus dibersihkan, dikuburkan atau dialirkan kemana. Kalau sudah dialirkan sudah tidak najis. Cara membersihkan najis adalah dialirkan, cara membersihkan adalah dikeringkan, cara membersihkan adalah diusap. Nah itu di dalam fikih. Nah di sini yang najis pun di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Wa inna dama la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an taqa' 'ala al-ard. Sesungguhnya darah substansi yang jatuh ke tanah sebelum dia menyentuh tanah sudah jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dengan satu hadis ini kita sudah paham bagaimana keagungan daripada itu kurban, ya. Fatayyibu bihi nafsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu, hai orang-orang yang beriman. Ini luar biasa. Ketika ini sudah diresapi dan disadari, maka jiwa kita terangkat pada tempatnya yang tinggi. Jiwa kita membumbung naik ke tempatnya yang tidak bisa diturunkan oleh siapapun. Luar biasa. Ingin jiwa kita terangkat di sisi Allah, lakukan ibadah dengan hati dan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi melakukannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha. Jadi setelah Nabi diperintahkan langsung dilakukan. Setelah Nabi merasa mendapatkan perintah langsung dilakukan. Apakah Nabi orang kaya? Bukan. Tapi insya Allah, ya, kalaupun harus berutang sepanjang hidup selama 1 tahun bisa tertutupi. Kalau ada rezeki yang akan datang bisa tertutupi. Makanya para ulama ada yang membolehkan untuk Imam Malik mengatakan kalau kau sanggup untuk membayarnya suatu saat, ya boleh berutang. Imam Malik, tapi kalau Imam Syafi'i tidak begitu. Jadi sayang itu. Ini kan tadi ada dalil perintah. Perintah itu diamati oleh para ulama. Ini wajib gak atau tidak wajib? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, dan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, tetap mengatakan ini sunnah muakkad. Apa? Sunnah muakkad. Sama aja dengan ini. Jadi sunnah yang sangat menghampiri wajib. Tapi kalau Imam Hanafi yang pengikutnya di Turki, di negeri Syam, di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan negara-negara Arab sebagian, Yordania, itu menganggap itu wajib. Karena ini perintah yang sangat penting. Sudah wajib saja. Dan ini wajib pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kurban itu wajib pada Nabi. Ya, kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ketinggalan amalan dan pahala dari umatnya. Tidak boleh statusnya Rasul itu ada yang mengalahkan di sisi Allah dari sisi ketakwaan. Tidak boleh. Ya, Nabi itu adalah sederhana hatinya, tidak sombong, sederhana kesehariannya, cara berfikirnya tidak sombong, cara melakukan sesuatu tidak sombong, tetapi dia tetap harus kualitasnya di atas seluruh umat manusia dan di atas seluruh nabi. Makanya wajib untukmu. Ada beberapa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Salat duha wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu siapa yang rajin salat duha pasti rezekinya berlipat kali ganda. Iya. Kemudian apalagi salat witir wajib juga untuk pangeran. Witir malam hari itu juga. Jadi tidak heran kalau Nabi itu sampai sudah 14 abad lamanya
adalah tetap nomor satu di hati orang Islam. Bahkan di hati orang-orang yang sangat objektif di dalam menilai kesempurnaan akhlak seseorang. Kecuali yang tidak objektif, ada kedengkian di dalam dirinya, ya bisa saja Nabi didustakan, dinistakan. Ya, itu. Ya, seperti itulah. Baik. Jadi Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikibashain amlahain aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan 2 ekor kibas, ya, amlahain, dua-duanya warnanya putih, ya, aqranaini, dua-duanya bertanduk sempurna. Faraaituhu, maka Anas bin Malik mengatakan, aku melihat sendiri Nabi wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbir fayatbahuhuma biyadihi. Aku melihat Nabi meletakkan kakinya, ya, ala sifahiha, di atas. Jadi setelah ditidurkan itu ditahan badannya dengan kakinya Nabi, dan itu tidak merendahkan binatang supaya tidak bergerak, ya. Ya, kuat fisiknya Nabi, kuat, cukup dengan kakinya, saya tidak goyang ituan binatang. Kalau kita jangan coba-coba, ikat baik-baik, seperti siapa tahu dia bangun kemudian dia bilang gantian. Susah. Fayazbahuhuma biyadihi, dengan tangannya ia menyembelihnya. Ya. Yusammi, membaca basmalah, wa yukabbir, bertakbir, kemudian dia potong. Jadi bacaan wajibnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mau ditambah bagus, silahkan tambah, kasih banyak dibaca-bacanya, tapi jangan lupa yang itu yang 2. Ya. Ya. Berdasarkan hadis ini semua, sepakat umat ini bahwa ini adalah syariat yang harus dikerjakan oleh umat. Tetapi harusnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Itu maksudnya. Ya. Kemudian hikmah dari penyembelihan ini yang penting bagi kita. Hikmah yang pertama adalah berbeda ini kurban dengan puasa. Berbeda ini kurban dengan sholat. Berbeda pula kurban ini dengan infak kepada keluarga kita. Nafkah maksudnya. Beda dengan nafkah. Beda. Dia berbeda. Beda juga, ya, dengan hibah, pemberian. Tidak masuk juga. Tetapi ini adalah bisa masuk di dalam bab sedekah, ya, mensedekahkan daging. Tetapi lebih daripada itu, ini adalah nilai substansinya yang sangat dalam, yang sangat baik, yang sangat kuat bagi seorang mukmin yang tidak didapatkan daripada ibadah yang lain. Apa itu? Litakfiris sayyi'at, ya, anhu. Pertama adalah penebusan terhadap segala kesalahan selama sepanjang tahun. Jadi ini orang tahun lalu berkurban, mulai lagi starting ia diberi nikmat oleh Allah hidup sampai tahun depan. Coba-coba hitung kesalahan mulut, kesalahan pandang, salah dengar, salah ucap, salah sikap, ya, salah kebijakan, salah ini, salah itu. Bapak saja sendiri, ibu sendiri yang hitung sendiri. Setelah itu, astagfirullahaladzim, sungguhnya manusia ini banyak kesalahan. Ampuni saya, ya Allah.
Cara yang minta ampun kita yang terbaik untuk kesalahan kita adalah sembelih. Ketika kita menyembelih, maka seluruh kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Ya. Kalau kesalahannya kecil, langsung putih. Kalau kesalahannya besar, tambah-tambahi sedikit dengan tobat. Selesai seluruhnya urusannya di sisi Allah. Luar biasa. Jadi berbahagialah kita yang mendapat kesempatannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ala baqa'il insani min 'amin ila 'amin. Syukur nikmat atas hidupnya seseorang dari tahun ke tahun. Nah, ini dia sudah menjadi adat dan etikanya orang Indonesia selalu mensyukuri nikmat Allah dari tahun ke tahun dengan istilah ulang tahun. Ya. Kemudian ulang tahun ini berkembang menjadi hari jadi. Hari jadi kota Makassar. Untung tidak ada hari jadinya RT. Maka banyak sekali pesta itu. Hari jadi nasional 17 Agustus. Hari jadi perusahaan ada. Hari jadi, banyaknya hari jadi. Ya. Cara mengungkapkan hari jadi kita tahu sendiri bagaimana caranya. Tetapi di dalam syariat Islam adalah hari jadi diperingati dengan kurban. Ini kalau kita mampu, tidak dilarang melakukan merayakan hari jadi. Ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hari jadinya Nabi ya Nabi Yahya itu diperingati. Selamat bagi Nabi Yahya. Hari dia lahir, hari dia dibangkitkan oleh Allah, dan hari dia mati. Jadi syariat ini sudah ada sejak dahulu. Kemudian Nabi Isa diperingati hari matinya, hari kebangkitannya, dan hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari jadinya juga dengan ibadah berpuasa. Ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Itu hari jadiku. Itu hari jadiku. Kemudian yang kedua, Nabi memperingati hari jadinya dengan menyembelih kurban. Kenapa? Karena Nabi hidup dari tahun ke tahun. Jadi harinya yaitu hari Senin Nabi peringati dengan puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati datangnya tahun berikutnya. Alhamdulillah kita hidup lagi nih. 1 tahun adalah dengan menyembelih. Dan ini disyariatkan kepada umat ini. Jadi kalau kita mampu ya, undang-undang tetangga dan teman-teman, ya dulu ya, doa-doa dulu ya. Hari ulang tahunku hari ini. Di hari Idul Adha jauh lebih utama itu dilakukan. Ya. Kalau mau melakukan itu, lakukanlah di hari Idul Adha. Ayo sini. Ulang tahun enggak? Ya. Ulang tahun apa? Masih hidup sampai sekarang. Ya. Peringatan kehidupanku, tahun lalu saya hidup, sekarang masih hidup. Dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri kehidupan itu, akan Allah tambah kehidupan. Kalau Anda syukuri nikmat Allah, Anda tambah nikmat. Nah, begitu logika agama. Jadi apa yang diperingati hari itu? Peringatilah hari hidupnya kita. Alhamdulillah, syukrun minal am ilal am. Ada orang, ya bukan di bumi ini ya, di planet sana ya. Ada orang, bukan di bumi ini, tapi di planet. Bisa melakukan ini, hari ulang tahunnya di hotel-hotel, ya. Tetapi hari Idul Adha dia tidak berkurban. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Ya, tapi bukan orang di sini ya, orang di planet. Ada yang seperti itu. Ya. Bisa mengundang semua teman-temannya, sahabat lamanya, ramai di internet mengatakan begini. Tidak melakukannya. Allahu Akbar. Ya. Nah, bagaimana status kemampuan seseorang
Ya, masih ada nggak anunya? Ya, masih ada satu hikmahnya. Ini penting sekali hikmah. Jadi satu hikmah tadi, semua kesalahan sudah selesai. Sudah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 1 juta berapa? 2 juta dengan 2 juta. Alhamdulillah. Sudah termasuk itu biaya pengurusan, Pak ya. Sudah termasuk biaya plastiknya, apanya. Ya, ya. Kalau ada satpam berdiri situ maksud Tom. Ya. Ya, satpamnya kita semua. Ya, satpamnya kita semua. Jadi dengan 1-2 juta rupiah, insya Allah seluruh kesalahan itu tuntas di sisi Allah. Yang kedua, itu tadi memperingati hidupnya kita sudah tuntas di sisi Allah. Satu lagi dan ini yang penting. Kita ini falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berpacu, berlomba-lomba orang-orang yang mencari pahala dan mencari kemuliaan di sisi Allah. Yang kita berlomba-lomba. Wa fi dzalik falyatanafas. Bukan kita melakukan kurban, sayalah yang paling terdepan. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya bagaimana? Orang kembali kepada diri sendiri. Sudah banyakkah perbuatan baik yang aku kerjakan? Di situ dia. Bukan bilang saya yang terdepan. Lihat paling besar anuku. Nah, ya. Sapi yang tidak bisa jalan berapa ton itu yang miliaran harganya. Lihat saya sapiku terbesar seluruh Indonesia. Apa aja? Erokinja kok. Nah, kira-kira kalau orang Makassar begitu ya. Bukan itu di situ. Di mana itu? Kembali kepada dirinya. Sudah banyakkah perbuatan baik yang aku kerjakan? Nah itu, di situ penekanannya. Kalau salatku kira-kira sudah sesuaikah dengan yang diperintah Allah? Puasaku, masih bohong-bohong enggak? Kemudian amal ibadah